udah dekatnya. Hmm. Sampai itu kah ini agak mau kabur itu kapten dia saya ini karena pengen untuk dibayar dia kapten mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Istana Burung. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang cara memelihara burung perkutut. Burung perkutut adalah salah satu burung yang populer di Indonesia karena suaranya yang merdu dan karakternya yang tenang. Jadi, jika teman-teman berencana untuk memelihara burung perkutut, nonton video ini sampai selesai ya. Nah, pertama kita mengenal dulu apa itu burung perkutut. Nah, burung perkutut adalah burung yang dikenal dengan suaranya yang khas dan menenangkan. Di alam liar, burung ini sering ditemukan di hutan-hutan dan area terbuka. Di Indonesia sendiri, burung perkutut memiliki tempat istimewa di hati para penggemar burung kicau. Kemudian cara memilih burung perkutut. Nah, sebelum kita memelihara burung perkutut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat memilih burung. Pastikan burung yang Anda pilih itu aktif, sehat, dan memiliki suara yang baik. Perhatikan juga kondisi fisiknya seperti bulu yang bersih dan mata yang jernih. Setelah memilih burung yang tepat, langkah selanjutnya adalah menyiapkan kandang. Kandang yang ideal untuk burung perkutut harus cukup tergolong besar untuk mereka bergerak dengan bebas. Jangan lupa tambahkan tenggarang, tempat makan, dan tempat minum. Pastikan juga kandang selalu bersih untuk menjaga kesehatan burung. Nah, untuk perawatan harian sendiri, merawat burung perkutut tidak hanya tentang memberi makan. Teman-teman juga perlu memastikan mereka mendapatkan makanan yang bergizi seperti biji-bijian, sayuran segar, dan vitamin tambahan. Selain itu, berikan juga perhatian dan interaksi agar burung tidak merasa kesepian. Nah, kesehatan burung perkutut, kita bisa memantau kesehatan burung perkutut juga sangat penting ya. Jika burung terlihat lesu atau mengalami perubahan perilaku, segera konsultasi dengan dokter hewan. Beberapa penyakit yang umum pada burung perkutut antara lain adalah penyakit saluran pernapasan dan infeksi parasit. Nah, kemudian untuk burung perkutut tidak takut terhadap kita, sering-sering kita bermain dengan mereka dengan cara, kalau tidak terlalu jinak atau tidak kita pelihara dari kecil, kita bisa mengikatnya seperti ini menggunakan tali di kakinya, kemudian kita tangkringkan di atas kayu ataupun di atas ember, yang bisa juga kita sekali-kali memandikannya agar dia kelihatan jinak. Nah, burung ini kalau di kandang kelihatan agak giras karena sudah sangat lama jarang sekali saya pegang teman-teman, sehingga dia takut, apalagi pernah ditakutkan sama anak-anak kecil ya. Di dalam sangkar sering dipukul-pukul pakai kayu sehingga si perkutut ini jadi agak giras. Nah, kalau kita ikat seperti ini, kita bikin dia senyaman mungkin saat berinteraksi dengan kita. Nah, caranya burung perkutut sangat suka dielus-elus pada bagian bulu, pada bagian dada, kepala, dan kaki. Supaya dia merasa aman dan nyaman kembali dengan kita, memang semua membutuhkan proses yang agak panjang ya. Seperti burung perkutut yang saya pelihara ini dari kecil, ini pernah terlepas beberapa kali karena kelaparan, dia balik lagi. Tetapi kalau di dalam sangkar tanpa kita mengikat tali, dia masih sangat agresif terbang ke sana sini, bahkan bulu ekornya pun hancur teman-teman. Nah, karena burung ini jarang berinteraksi karena ada kesibukan, sehingga agak ya tidak jinak-jinak banget walaupun dipelihara dari kecil. Tapi untuk bunyinya sudah mulai
berkicau walaupun belum rutin ya, karena mengingat burung perkutut ini belumlah besar, dia masih proses dalam pendewasaannya. Dia masih bisa dibilang baru sekitar berumur 2 bulanan ya, kalau diambil dari belum sampai 2 bulanan teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, ini kakinya kita ikat karena mau kita mandikan. Dia agak giras, takut teman-teman, karena sering dihajar sama anak-anak kecil ketika kita tidak ada di rumah. Karena sangkarnya ya saya sering taruh di luar rumah atau di teras ya, sehingga kadang-kadang anak-anak yang nakal lewat, mereka iseng-iseng dihantamlah sangkar yang membuat si burung-burung kita itu panik dan jadinya giras. Nah, teman-teman bisa lihat ya, dia sangat-sangat tidak nyaman. Kita butuh paksaan untuk menjinakkan kembali, padahal sudah capek-capek kita pelihara dari kecil. Dan ini burungnya terbang ya, karena kita mau mandiin, rencananya kita mau mandiin dengan damai, tapi dia terbang ke sana sini, jadi mungkin perlu pemaksaan sedikit ya. Tapi ketika kita menggunakan tali dan memegang seperti ini, dia memang tidak terbang ke sana sini. Berbeda dengan perkutut yang kita beli yang sudah besar ya, dia akan terbang ke sana ke sini dan menghantam, bahkan kepalanya bisa sobek. Kalau ini walaupun giras tapi tidak giras seperti kita menangkap burung perkutut yang sudah dewasa di alam liar. Nah, ini kalau kita mandikan, kita ikat pakai tali, masih mau berdiri dengan aman dan nyaman, tidak giras seperti tangkapan di alam liar langsung. Nah, dulu si perkutut ini kami ambil di atas pohon jambu ya, karena telat mengambil, dia sudah agak dewasa. Dan ketika itu ada 2 ekor, yang satu sudah bisa terbang ya, kami tidak dapat menangkapnya, dan yang satu ini jatuh ke bawah sehingga bisa kami tangkap. Nah, karena susah mengambilnya di pohon jambu, jadi sangat tidak bisa diambil waktu masih lebih kecil. Jadi pas kami ambil itu sudah tumbuh bulu ekor dan bulu-bulunya pun sudah penuh, sehingga giras ya, ditambah lagi sering dihantam sama anak-anak di saat kita jemur di luar tanpa kita lihat. Nah, ini proses pemandiannya, karena sudah seminggu saya tidak berkomunikasi dengan si burung perkutut ini. Untuk berat badannya sih oke, gemuk ya, gemoy, karena makanannya tidak pernah kurang. Seharusnya ada yang bilang kalau kita memelihara itu makanannya kita taruh sedikit demi sedikit atau secukupnya ya, agar sering berinteraksi dengan kita. Nah, karena saya sendiri punya kerjaan lain, jadi tidak sempat mengurusnya seoptimal mungkin, jadinya jinak tapi nggak jinak-jinak banget. Dibilang giras juga tidak giras-giras banget ya, tapi ya tidak bisa diajak komunikasi tanpa diikat tali karena takutnya terbang ya. Nah, teman-teman, bagi pencinta perkutut mungkin bisa memberikan tips bagaimana cara supaya dia sering gacor ya. Mungkin teman-teman bisa berikan pendapat di kolom komentar ya, yang mungkin saya nanti bisa praktek untuk cara supaya burung perkutut ini sering ataupun cepat gacor. Ini sudah mulai gacor tapi masih jarang ya, dan suaranya pun masih putus-putus ya, wajar karena mengingat usia burung perkutut ini belum terlalu dewasa ya, dia masih tergolong setengah dewasa, masih proses ya. Tapi dia sudah bisa mulai sahut menyahut kalau ada burung perkutut lain yang bersuara. Nah, ini kita mandikan lagi sampai basah semua. Tadi niatnya kita mau cemplungin biar dia berenang sendiri, tapi kasihan terbang ke sana sini, jadi bulu-bulunya rontok dan sobek. Jadi kita mandikan seperti ini saja senyaman mungkin.
Oke, setelah kita mandikan, kita jemur. Nah, di sini teman-teman bisa lihat saya jemur di batang kayu ya. Kemudian saya ikat, dia tidak panik atau tidak terbang ke sana kemari, dia masih bisa santai kalau kondisi seperti ini. Nah, begitu talinya dilepas, dimasukkan ke sangkar. Nah, kalau lihat tangan kita itu langsung nabrak sana, nabrak sini. Takut dia. Itulah resikonya atau efek sampingnya kita jarang berkomunikasi dengan burung peliharaan, jadinya takut tidak jinak. Walaupun misalnya burung kita pelihara dari kecil, sudah agak dewasa kita jarang mengurusnya, maka dia juga akan giras. Walaupun jinak, tidak akan jinak-jinak banget, pasti ada rasa takutnya atau rasa tidak nyamannya dengan kita. Ini proses penjemuran, dia kelihatan nyaman-nyaman aja ya, santai-santai aja di atas rantingnya. Tidak ada rasa takut yang harus membuat dia terbang ke sana kemari. Debu. Nah, burung perkutut ini kami panggil dengan sebutan nama Dekbo ya. Jadi Dekbo itu adik perkutut. Kalau dalam bahasa Indonesia itu adik perkutut, kalau kami panggil itu seringnya Dekbo. Ya, Dekbo itu nama panggilan si burung biar terbiasa aja ketika dia mendengar kita manggil namanya, harapannya bisa berinteraksi dan jinak dengan kita, atau setidaknya dia menyahut dengan gacorannya ya. Tapi sejauh ini kita masih gagal dalam memelihara perkutut ini karena tidak jinak dan masih belum gacor. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam sangkar ya. Ini sudah proses pengeringan, kita sudah lepaskan tali ikat, dan teman-teman bisa lihat dari sini mulai agak-agak gimana, tidak santai, tidak senyaman saat kita ikat talinya di ranting tadi. Apalagi kalau tangan kita masukin ke dalam sangkar, dia akan lari-lari dan nabrak sana sini, dan itu sangat disayangkan ya. Tapi proses kalau kita sering berkomunikasi, sering memandikannya, sering mengelus-elusnya seperti yang kita lakukan di awal tadi, mungkin dia bisa jinak kembali. Jadi teman-teman mungkin yang ada waktu, lebih banyak waktu untuk memelihara burung, jadi lakukan sering-sering mengelus, sering-sering memberi makan di telapak tangan ya, sehingga dia terbiasa sebelum dia agak giras. Nah, proses giras ini ketika dia sudah bisa makan sendiri biasanya, ketika dia sudah mulai mandiri. Nah, ketika anak-anak yang perlu nilohin itu masih tergolong jinak-jinak aja, tapi begitu dia udah bisa terbang, bulu-bulunya sudah penuh, nah di situ yang agak susah. Oke teman-teman, demikian dulu tips dan informasi mengenai memelihara burung perkutut. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin memelihara burung perkutut di rumah. Oke, saya pamit dulu, mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi menarik seputar dunia burung. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video menarik yang akan datang. Bye bye teman-teman.